Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal perjalanan hidup ulama Hasan al-Bashri. Di sebuah kota penuh sejarah, Madinah Al-Munawwaroh, pada tahun 21 Hijriah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu ulama dan tokoh zuhud terbesar dalam sejarah Islam. Bayi itu diberi nama Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Bashri. Ayahnya bernama Yasar, seorang budak yang pernah dimiliki oleh sahabat besar Anas bin Malik. Sedangkan ibunya bernama Khairah, seorang wanita yang pernah menjadi budak Ummu Salamah, istri Rasulullah. Sejak kecil, Hasan al-Bashri tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan para sahabat Nabi. Ibunya sering membawanya ke rumah Ummu Salamah. Dan dari situlah, ia sering mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah. Bahkan, Ummu Salamah sendiri yang sering mendoakannya agar kelak menjadi seorang alim yang bermanfaat bagi umat. Lingkungan penuh keberkahan itu membuat Hasan kecil tumbuh dengan kecintaan pada ilmu, ibadah, dan adab Islami. Sejak belia, ia sudah terbiasa melihat para sahabat beribadah, bermusyawarah, dan menyampaikan ilmu. Hasan al-Bashri adalah tabi'in yang beruntung karena ia sempat belajar langsung dari banyak sahabat besar. Di antara guru-gurunya adalah Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, dan Imran bin Husain. Dari Ali bin Abi Thalib, ia belajar tentang keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan dalam memimpin. Dari Ibnu Abbas, ia mendalami tafsir Al-Quran. Dari Anas bin Malik, ia belajar tentang akhlak Rasulullah yang penuh kasih sayang. Kecerdasannya membuat ia cepat menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, dan kalam. Namun, bukan hanya ilmunya yang membuatnya menonjol, melainkan juga ketakwaan, ketegasan, dan kezuhudannya. Setelah menguasai banyak ilmu, Hasan al-Bashri hijrah ke kota Basra, sebuah pusat ilmu dan peradaban baru di Irak. Saat itu, Basra dipenuhi oleh para ahli ilmu, ahli ibadah, dan juga para filosof dari berbagai latar belakang. Di kota inilah, Hasan al-Bashri mulai mengajar, berdakwah, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Basra juga dikenal sebagai kota yang penuh fitnah, karena banyak orang yang terpengaruh dengan dunia, kekuasaan, dan harta. Maka kehadiran Hasan al-Bashri bagaikan lentera di tengah kegelapan. Ia menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, menjauhi kemewahan dunia, dan memperbanyak amal akhirat. Kezuhudan dan kekuatan hati, Hasan al-Bashri dikenal sebagai ulama yang zuhud. Ia selalu mengingatkan umat tentang kefanaan dunia dan kedahsyatan akhirat. Kata-katanya penuh penghayatan, lahir dari hati yang hidup. Pernah suatu ketika, seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Said, mengapa engkau selalu tampak sedih?" Hasan menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak bersedih, sementara aku tahu bahwa kematian menanti. Kubur adalah tempat singgah, hisab itu pasti, dan surga atau neraka adalah tempat kembali." Ia sering memberikan nasihat tentang kematian. Salah satu perkataannya yang masyhur, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu ikut hilang." Kezuhudannya bukan berarti ia menolak dunia sama sekali. Ia bekerja, berusaha, namun hatinya tidak pernah terikat pada harta. Bagi Hasan al-Bashri, dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Keberanian menyampaikan kebenaran. Hasan al-Bashri juga terkenal berani menegur para penguasa. Di masa itu, banyak pemimpin yang cenderung zalim dan terjerumus dalam kediktatoran. Namun Hasan tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Suatu ketika, Gubernur Basra mengenakan pakaian yang sangat mewah, penuh kemegahan, lalu berjalan dengan penuh kesombongan. Orang-orang tidak berani menegurnya, namun Hasan al-Bashri berdiri dan berkata lantang,
Lihatlah penguasa itu. Ia berjalan di bumi dengan penuh kesombongan, seolah-olah bumi ini miliknya. Padahal ia hanyalah seorang hamba yang lemah, asalnya setetes air hina, dan kelak akan menjadi bangkai busuk. Ucapan ini membuat gubernur marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena wibawa dan kedudukan ilmu Hasan begitu besar di mata masyarakat. Sebagai seorang ulama besar, Hasan al-Basri memiliki banyak murid, yang kemudian menjadi tokoh besar Islam. Di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, Qatadah bin Di'amah, Ayub al-Sakhtiani, Makhul al-Syami dan Amr bin Dinar. Murid-muridnya inilah yang kemudian melanjutkan warisan ilmu dan zuhud yang ia tinggalkan. Hasan al-Basri adalah sosok yang karismatik, kata-katanya membuat hati bergetar. Karena ia berbicara dari hati yang penuh iman. Beberapa nasihat terkenalnya antara lain, sesungguhnya dunia hanyalah mimpi, sedangkan akhirat adalah kenyataan. Jika engkau mati, maka engkau akan terbangun. Orang beriman adalah pemimpin dirinya. Ia menghisap dirinya karena Allah. Hari kiamat lebih ringan baginya dibanding hisab di dunia. Tidak ada amal yang lebih berat di timbangan selain akhlak yang baik. Setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu, dakwah, dan nasihat kepada umat, Hasan al-Basri wafat pada tanggal 5 Rajab, 110 Hijriah di kota Basra. Berita wafatnya membuat kota itu dipenuhi kesedihan. Ribuan orang mengantarnya ke pemakaman, meneteskan air mata atas kehilangan seorang ulama besar yang menjadi cahaya zaman. Ia meninggalkan warisan ilmu, nasihat, dan teladan yang terus dikenang hingga kini. Nama Hasan al-Basri menjadi simbol kezuhudan, keberanian, dan kecintaan pada akhirat. Dari kisah Hasan al-Basri, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Dekat dengan ulama sejak kecil akan membawa keberkahan dalam hidup. Ilmu tanpa amal tidak ada nilainya. Hasan bukan hanya berilmu, tapi juga beramal dan menasihati orang lain. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Keberanian berkata benar di hadapan penguasa zalim adalah sifat mulia seorang ulama sejati. Menghisab diri sebelum datang hisablum adalah tanda kecerdasan hati. Alhamdulillah. Barokallahu fikum.